Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan bersama saya Radi Saputra. Saudara, rapat paripurna DPR Selasa pekan lalu menyetujui revisi aturan tata tertib DPR yang memasukkan pasal kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat lembaga negara yang dipilih DPR. Banyak pihak khawatir dengan ketentuan baru itu. DPR tengah berupaya mengontrol lembaga-lembaga negara lain. Ya, Kang Gun, tapi kalau begini Kang Gun, saya tanya ke Kang Gun, apakah ini juga mereduksi kewenangan presiden? Jadi gini ya, kita harus hati-hati memang menempatkan revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 ini, terutama intensi memasukkan 228A. Ini kenapa harus kita memang punya skeptisme terhadap satu penambahan ya 228A ini karena berpotensi polisemi, berpotensi untuk kemudian multitafsir dan memungkinkan satu waktu tafsir politisnya terutama di teman-teman DPR itu berubah, dan ini nanti punya kerawanan pada kewenangan tata kelola kelembagaan dalam konteks tata negara. Kenapa ini penting? Karena begini, memilih itu bukan mengangkat atau memberhentikan. Kan posisi itu penting menjadi sebuah sandaran awal bahwa betul ada beberapa lembaga negara yang kemudian ada melalui fit and proper test di DPR, tetapi kemudian kewenangan kelembagaan tidak sampai ke situ. Betul kata Mas Radit tadi, ada produk undang-undang yang lebih tinggi yang harus dihormati, yang mengatur masing-masing lembaga seperti misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu. Itu semua memiliki sandaran produk undang-undangnya, dan Itu tadi yang saya maksud. jauh di bawah. Dan lebih dari itu, kita memang harus mampu menahan diri untuk tidak terjebak pada gejala group think. Itu yang saya agak khawatir ketika misalnya fenomena group think ini menguat, nantinya ya akan ada proses pembenaran. Nah, ini yang sering disebut dalam praktik demokrasi sebagai mayoritarian tendensi mayoritarian atas nama kesepakatan kemudian disahkan dan memasukkan unsur-unsur yang sifatnya sulit diprediksi arah pergerakan, interpretasi sekaligus aksi politiknya di masa mendatang. Kehati-hatian ini menjadi perlu. Contoh misalnya, kalau sampai ada kewenangan berkala itu tafsirnya sampai pada rekomendasi pencopotan misalnya, akankah itu menjadi psychological war ya? Dan itu menjadi tekanan politik dari DPR ya pada orang per orang yang bisa saja kemudian arus utama keputusannya, arus utama opininya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh teman-teman di DPR begitu. Kalau begitu, Kang Gun, haruskah Presiden Prabowo juga bersikap kalau memang ada kewenangan seperti ini dari DPR di kemudian hari, atau turun tangan untuk permasalahan khusus permasalahan ini? Ya, bagi saya Presiden satu bagian dari satu bekerjanya sistem demokrasi kita, makanya juga harus punya kepedulian terkait dengan hal ini, terutama menjaga marwah masing-masing lembaga, karena jelas kita kan sudah membagi kewenangan di eksekutif, legislatif, yudikatif. Jangan sampai kemudian ada ketergodaan ya atas nama prosedural nih, yang kemudian bisa menjadi pasal karet, yang itu kemudian memunculkan motif politik free rider di masa mendatang. Kan Bung Andrea sama Deng Ical itu juga nggak bisa menjamin kalau kemudian tafsir itu berubah gitu atas nama misalnya kepentingan-kepentingan politik di masa mendatang. Kenapa harus ditambahi 228A itu yang kemudian bisa jadi liar gitu loh maksudnya.